warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Seto Handoko. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran seni budaya, yaitu tentang menggambar perspektif benda dengan menggunakan denah. Baiklah, selengkapnya ikuti video saya berikut ini. Sahabat semua, menggambar perspektif benda dengan denah ini merupakan pengembangan dari bagaimana cara menggambar perspektif seperti yang sebelumnya. Nah, tujuan menggambar perspektif dengan denah ini adalah untuk mengantisipasi area yang kurang luas atau area yang terbatas, sehingga kita bisa menggambar perspektif ini dengan lebih leluasa, sehingga objeknya lebih dimaksimalkan. Nah, menggambar perspektif dengan denah ini bisa dilakukan dengan cara memperlihatkan atau menunjukkan gambar denahnya dengan teknik gambar proyeksi sebagaimana yang telah kita pelajari di kesempatan yang lain. Nah, dari gambar proyeksi yang saya tampilkan ini, tampaklah dari ketiga sisi gambar itu bisa ditampilkan atau bisa dibaca, yaitu yang tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Tentunya dengan tidak mengurangi teknik yang ada, maka gambar dengan denah ini bisa dilakukan seakurat seperti dengan gambar yang sebelumnya atau dengan teknik yang sebelumnya. Nah, unsurnya pun juga kita tidak mengurangi ya. Jadi pertama kali ada ini garis gambarnya atau yang disebut dengan PPL, diistilahkan dengan PPL, singkatan dari Picture Plane Line. Kemudian tidak ketinggalan juga garis horizon atau yang disebut dengan horizon line yang disingkat dengan HL. Berikutnya adalah stasiun point atau titik mata dari mana si pelukis itu melihat atau dari mana kita melihat objek itu. Kemudian tempat untuk meletakkan objek yaitu adalah garis tanah atau yang disingkat dengan GL, itu berasal dari ground line. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan plan-nya atau gambar rancangan awal. Kita ngambil dari objek yang tampak atas ya. Dalam gambar ini yang tampak atas adalah ini ya. Kita gambar ulang dengan ukuran yang sesungguhnya, karena yang diketahui dalam gambar proyeksi ini hanya ukuran-ukuran dalam skala ya. Ini adalah satuannya senti kalau di atas kertas ya. Sehingga kita menggambarnya sesuai dengan ukuran yang ada. Misalnya ini ada ukuran 5 dan 5 ya. Nah, sebagai pedoman awal biar untuk mempermudah kita mengerjakan nanti ya. Ini ada titik A, posisinya ada di sini. Maka titik A juga harus diikutkan ya sebagai pedoman awal. Nah, kemiringan benda ini kita lakukan dengan yang lazimnya digunakan dalam menggambar perspektif, yaitu sudut-sudut 60 derajat, 30 derajat, ataupun yang 45 derajat. Nah, di kali ini, dalam gambar objek kali ini, saya menggunakan kemiringan objek ya, yaitu 30 derajat dan 60 derajat. Sehingga gambar awalnya akan tampak seperti ini. Nah, setelah gambar rencana atau plan yang sudah kita tentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan titik lenyap. Ya, bagaimana cara menentukan titik lenyap? Ya, kita tarik garis dari SP menuju
PPL, ya, arahnya sejajar dengan kemiringan objek di atas ini ya. Kemudian setelah nyentuh ke PPL, kita tarik tegak lurus ya menuju garis horizon ya. Yang titik lenyap kiri saya simbolkan dengan VL dari vanishing plane atau vanishing point left ya. Yang kanan saya beri simbol VR, singkatan dari vanishing point right atau titik lenyap yang sebelah kanan. Nah, setelah menentukan titik lenyap, langkah berikutnya adalah mencari titik-titik yang bisa ditarik menuju garis tanah sebagai garis bantu dan digunakan sebagai pedoman awal dalam menggambar perspektif dengan denah ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita mencari titik objek yang menyentuh PPL ya. Ini ada dua ini ya. Ini kita tarik ke garis tanah. Nah, yang satunya juga. Nah, kemudian dari kedua garis ini ya, perlu diketahui atau perlu saya garis bawahi bahwa apabila titik objek itu menyentuh PPL, maka hasil perspektifnya nanti juga akan menyentuh di garis tanah. Ini yang paling prinsip ya. Sehingga ukuran-ukuran nanti juga diawali dari titik yang ada di garis tanah ini ya, yang asalnya dari titik yang menyentuh PPL ini. Nah, langkah berikutnya dari salah satu titik yang ada di GL tadi atau di garis tanah tadi, kita hubungkan ke titik lenyap. Begitu juga demikian. Ini kenapa saya lebih ya? Ini maksudnya ini nanti dipertemukan dengan garis yang satunya yang menuju ke VR atau ke garis, atau maksud saya ke titik lenyap yang sebelah kanan. Nah, inilah perspektif titik A yang diketahui ini ya. Kalau dia berada di bawah garis gambar atau PPL, maka hasilnya perspektifnya juga di bawah garis tanah atau GL ini. Saya kira sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah titik A sudah ditemukan atau sudah ditentukan hasil gambar perspektifnya, maka berikutnya adalah mencari sisi-sisi atau titik-titik yang lainnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita menarik garis dari SP menuju objek yang akan kita buat gambar perspektifnya. Contohnya, nah, kita nanti akan membuat garis atau gambar perspektif dari titik ini, maka semua dihubungkan ke SP atau ke mata. Ya, kita hubungkan semua. Jadi sudut-sudut yang akan dicari atau titik-titik yang akan dicari perspektifnya, semua ditarik ke SP. Ya. Jadi semua titik yang mewakili kita hubungkan ke SP atau ke titik mata. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah dari titik-titik yang memotong PPL ya, yang ditimbulkan oleh garis dari SP menuju objek tadi, maka titik potongnya ditarik tegak lurus sampai ke
Ini gambar perspektif yang bagian tepi tadi, bukan ke GL tapi ke garis objek yang sudah kita tarik awal tadi yang menuju ke VL dan ke VR. Ya, kita tarik semuanya ya. Oke. Nah, kita tarik semuanya. Sekarang sudah terbentuk tarian-tarian garis tegak lurus yang ini fungsinya untuk mencari titik perspektif yang ada di area antara GL dan HL ini. Jadi nanti gambarnya akan berdiri di sini, gambar konstruksinya. Nah, kita mulai dari alas atau dari bawah ya, ibarat kita bangun dimulai dari pondasinya. Nah, langkah berikutnya sekarang kita menarik garis dari titik-titik yang sudah kita buat ini, ditarik menuju ke titik lenyap yang berseberangan. Misalnya ini yang menempel di garis A menuju VL, maka titiknya nanti ditarik ke VR. Begitu sebaliknya, titik-titik yang ada di sebelah kanan atau yang dari A ke VR ini dihubungkan ke VL. Ya. Ya, kita lakukan ya. Oke, kita hubungkan ke titik lenyap yang berseberangan ya, yang sebelah kiri menuju ke titik lenyap kanan, begitu sebaliknya ya, yang sebelah kanan diarahkan atau ditarik menuju ke PL. Nah, di sini sudah terbentuk titik potong yang ini nanti bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan alas dari objek tersebut. Nah, berikutnya adalah menentukan alas. Ya, dari titik-titik yang sudah diketahui di area bawah ini ya, di area alas ini, maka kita selanjutnya menentukan alasnya. Akan terlihat bagian atas dan bagian alas atau bagian bawah ya. Seperti di gambar ini saya contohkan ya. Ini ada titik A ini adalah bagian alasnya atau bagian bawahnya. Ya. Sehingga kita cari bentuk yang seperti diketahui di gambar denah ini ya. Yang tampak muka atau yang tampak depan dan tampak samping. Dalam hal ini samping kanan ya. Nah, kita kembali ke bawah ini, sesuai gambar yang ada di sini, yang tampak depan misalnya, ini adalah yang mempunyai ukuran 5 dan 5. Berarti kan ukuran ini ya, 5 dan 5 itu diambil dari gambar denah ini ya, ada gambar plan ini. Kemudian gambar yang, nah caranya bagaimana? Caranya kita melihat gambar denah ini di bagian yang tampak depan dan tampak kanan, karena di situ tampak dari samping ya. Yang tampak dari samping ini adalah samping kanan ya, maka area yang digambar adalah area yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini bagian depannya. Nah, inilah alas yang terbentuk. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kemudian jika alasnya sudah ketemu, tentunya kita membuatnya atau mengukurnya itu ke atas ya, sehingga kita nanti akan
mencari ya konstruksi-konstruksi di bagian atas dari gambar alas ini. Caranya bagaimana? Kita sekali lagi saya ingatkan, yang boleh diukur dengan ukuran asli itu adalah garis yang menyentuh antar dari objek yang menyentuh PPL ditarik ke GL. Ini ada dua ini. Kita ambil salah satu. Kita jadikan ukuran tinggi. Nah, ngambil ukuran tingginya dari mana? Nah, ini dari gambar denah ini yang tampak dari depan atau muka dan tampak dari samping kanan. Ini yang bagian ke atas itu adalah ukuran-ukuran tinggi. Kita ikuti ukuran-ukuran yang ada itu. Diukur dengan satuan cm atau diukur dengan ukuran aslinya. Ya, kita ngukurnya dari ini. Misalnya kita ambil salah satu ini. Salah satu saja sudah bisa ya. Boleh yang sebelah kanan, boleh yang sebelah kiri. Ya. Nah, ini dalam hal ini saya ambil yang sebelah kanan. Kita tandai yang ukurannya ya. Itu yang ukuran pertama adalah yang ukuran 6 cm dalam ini ya, dalam denah ini 6 cm dari bawah. Kemudian disusul ukuran yang kedua. Ini adalah ukuran yang 5 cm. Berikutnya adalah yang pas nempel ini, nempel PPL ya. Ini 2 ke atas, kemudian ditambah 2 lagi. Nah, setelah kita buat garis bantu untuk ukuran-ukuran tersebut, maka ukuran tersebut atau garis ini tadi ya, kita tarik dari titik lenyap ya, mengikuti arah bawahnya ya. Karena arah bawahnya itu menuju VL ya, atau tempat atau titik yang segaris itu menuju VR ya, maka arahnya juga diikuti. Yang atas juga menuju VR. Contohnya ini ada satu ukuran yang dibuat ya. Ini dihubungkan ke PR. Ini kenapa saya lebihi ya, bahwa ujung dari objek ini adalah lurusnya A ini ya, ini merupakan ujung dari objek ini, sehingga nariknya dari VR melewati ukuran ini tadi harus dilebihi sampai nanti kira-kira di bawahnya A. Tidak harus persis, yang penting lebih ya. Persis juga bisa, tapi kalau kita nariknya itu terlalu panjang dikit nggak apa-apa ya. Nanti akan ditarik setelah semua garis-garis ukur ini ditemukan. Nah, kita tarik semua ya. Nah, ini adalah garis yang digunakan untuk mencari tinggi-tinggi objek atau tinggi titik-titik yang akan kita cari nanti. Nah, apabila sudah ditarik garis-garis ukur dari PR ya, atau dari titik lenyap yang sebelah kanan, maka kita bisa menarik garis bantu mulai dari titik A ini tegak lurus menuju atas sampai batas garis ukur yang paling atas atau yang paling tinggi. Nah, setelah itu kita perhatikan bahwa di antara garis bantu yang ini tadi, yang barusan saya buat, ini ada titik potong ya, ada titik potong, yang asalnya dari garis atau dari VR atau dari garis yang menuju VR tadi. Nah, karena ini merupakan ujung dari objek ya, maka untuk mencari sisi yang lainnya, objek ini atau garis yang tegak ini gantian dihubungkan menuju titik lenyap yang sebelah kiri.
Ya, kita lakukan ya. Nah, semua sudah kita tarik. Dengan demikian, kita berikutnya adalah tinggal mencari sisi-sisi sesuai gambar yang diketahui. Nah, berikutnya adalah menentukan sisi-sisi yang tingginya atau sisi yang berdiri. Nah, kita cari salah satu gambar ya, atau salah satu sisi yang sudah ditampilkan dalam gambar proyeksi tersebut. Ya, misalnya ini gambar tampak sebelah kanan. Nah, ini karena gambar ini sistem Eropa, maka gambar aslinya adalah kebalikannya ya. Jadi kalau yang ini tampak kanan ini menghadap ke kiri, ya, maka gambarnya kebalikannya, menghadap ke kanan. Ya. Jadi ini adalah bagian kanannya, tapi yang bisa digambar atau gambar ini adalah gambar sesuai dengan sudut pandang kita ya. Ini sebelah kiri, nah sebelah kanannya itu di sebelah sana. Sehingga kita harus bisa memvisualisasikan atau mengira-ira atau menerjemahkan bagaimana gambar yang tampak sebelah kiri ya, sehingga bisa kita lakukan di sini. Yang paling awal adalah ini ya, yang bawah ini. Yang ini menuju ya, menuju ke kiri ya, ini berukuran 3. Yang pasti yang nempel tanah itu adalah yang ini dulu. Ya, ini. Kita lanjut ke atas ya. Oke. Jadi ini adalah objek yang tampak sebelah kiri. Nah, kalau sudah ketemu salah satu sisi ya, berikutnya kita cari sisi-sisi yang lain. Nah, ini bagian depannya ya, ini adalah yang ini, yang tampak dari depan atau tampak muka ini. Gambarnya seperti ini. Kita tinggal ngikuti ini aja, tinggal nebeli ya. Dari garis ukur yang sudah kita buat tadi. Ini kan tingginya tadi diukurkan 6. 6 itu diambil dari ini. Gambar yang tampak depan ini adalah 6. Nah, hasilnya ini. Nah, kita lanjut. Yang tengah ini, garis tengah bawah ini, itu kita ambil dari gambar yang ini, yang gambar tengah ini. Nah, berikutnya, ini ada garis yang miring ini, itu diambil dari ini, garis yang miring. Ini kenapa putus-putus? Karena melihatnya ini kan tampak samping kanan. Kalau dari samping kanan, garis ini kan terhalang oleh objek yang sebelah kanan, sehingga digambar putus-putus dalam gambar proyeksi ini. Ya. Nah, sedangkan ini yang tampak dari kiri, ini terlihat tampak jelas. Ya, bukan putus-putus. Ini menunjukkan kalau garis lurus itu adalah garis yang tampak, bukan garis yang di belakang objek atau garis yang terhalang. Kita lanjut. Sekarang menuju ke bagian atasnya. Nah, yang bagian atas nih, yang berukuran 2. Yang pertama kali, yang 2 pertama kali kan ini. Yang 2 kalinya adalah yang atasnya ini. Tetapi karena ini posisinya miring, sehingga gambar ini tidak tampak karena berada di atas garis horizon ya. Sehingga yang tampak adalah bagian depannya, sedangkan bagian atasnya ini tidak terlihat.
Tapi tetap kita gambar nanti dengan menggunakan garis putus-putus. Nah, setelah ketemu yang ini, kita cari yang lainnya. Nah, misalnya ini ya. Ini itu adalah bagian, nah bagian ini ya. Atau yang bagian plafonnya ini. Kita ingat bahwa semua titik itu ditarik menuju titik lenyap yang berseberangan. Kalau sisi yang paling kanan atau sisi yang sebelah kanan itu ditarik menuju ke titik lenyap kiri. Nah, ketemulah garis ini. Langkah berikutnya adalah, nah, titik yang lainnya yang berada di sisi kiri dihubungkan ke titik lenyap sebelah kanan. Nah, misalnya yang saya tarik yang ini dulu. Apakah harus yang ini dulu? Tidak. Kita cari objek yang memudahkan kita untuk proses berikutnya. Ya. Jadi yang saya lakukan ini tidak harus urut seperti ini. Tapi pada prinsipnya, cari objek yang nantinya itu akan memudahkan kita dalam menentukan perspektif objek-objek berikutnya. Nah, setelah ada titik temu tadi ya, setelah tarik garis, kita tebeli. Nah, jadilah objek yang bagian ini. Nah, sudut ini itu tadi saya jelaskan lagi ya, itu pertemuan dari garis yang ditarik menuju VL dan garis ini yang menuju ke VR. Nah, itu kalau diperhatikan, itu nanti kalau ditarik ke bawah, itu akan menuju ke titik temu yang di bagian bawah. Jadi ini adalah segaris. Sehingga dari sini adalah segaris. Nah, berikutnya, kalau sudah ketemu salah satu ini ya, salah satu objeknya, kita lanjutkan. Nah, ini tadi saya hubungkan ya. Kemudian ini ditebeli. Nah, sekarang sudah jadi objek yang terlihat dari salah satu sudut pandang ya. Tetapi ini belum sempurna ya, karena yang bagian-bagian dalamnya belum kita buat. Ini baru objek yang tampak dari luar saja ya, yang bagian-bagian luar saja ini sudah selesai. Nah, berikutnya kita lanjutkan menuju ke bagian-bagian dalam ya, karena ini ada beberapa bagian yang belum kita buat yang terhalang oleh objek ini. Untuk menentukan bagian-bagian belakang atau bagian dalam, kita cari objek-objek atau titik-titik yang bagian belakang juga. Nah, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari titik-titik ini ya, yang ada di belakang ini, itu kita tarik garis menuju titik lenyap yang berseberangan ya, atau ke VR ini, atau yang ke kanan, karena posisinya ini berada di kiri. Nah, kita tarik garis ya. Oke, ya, atas. Nah, sekarang titik-titik ini sudah kita hubungkan ke VR atau ke titik lenyap yang sebelah kanan. Langkah berikutnya adalah menyelesaikan bagian-bagian yang belum terselesaikan. Nah, contohnya
Nah, ini titik ini tadi, ini belum kita tarik menuju VR, kita selesaikan ya, kita tarik menuju VR ya. Ini sudah kita tarik ya. Sehingga perlu kita tebeli biar objek itu terlihat ya. Nah, ini adalah lanjutannya dari objek ini yang terhalang oleh objek ini. Berikutnya, nah, sisi yang sebelahnya kita selesaikan. Kalau yang bagian depan sudah selesai, kita beralih ke bagian yang lain yang belum diselesaikan ya. Nah, ini karena terlihat ini garisnya garis lurus, tidak putus-putus ya, atau garis bersambung. Kemudian yang sisi-sisi dalam itu nanti dibuat putus-putus. Nah, ini misalnya, ini adalah ujung yang dalam ya. Ini hati-hati jangan sampai salah tarik ya. Ini ada beberapa pertemuan, kita ambil yang ujungnya dari objek ini. Nah, kita tarik ke atas. Nah, nariknya itu juga harus diurut ya. Jangan sampai salah. Ya, dalam gambar ini itu adalah objek yang dari bawah ini nanti akan ketemu dengan. Nah, untuk menentukan bagian-bagian belakang atau bagian dalam, kita cari objek-objek atau titik-titik yang bagian belakang juga. Nah, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari titik-titik ini ya, yang ada di belakang ini, itu kita tarik garis menuju titik lenyap yang berseberangan ya, atau ke VR ini, atau yang ke kanan, karena posisinya ini berada di kiri. Nah, kita tarik garis ya. Oke ya, atas. Nah, sekarang titik-titik ini sudah kita hubungkan ke VR atau ke titik lenyap yang sebelah kanan. Langkah berikutnya adalah yang ini, ditarik tegak lurus, jangan yang garis bawahnya ini ya. Oke. Nah, yang ini itu nanti untuk ujung yang belakangnya. Atau kalau dari gambar denah ini, itu adalah yang bagian belakangnya ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah bagian-bagian yang tidak terlihat tadi ya, lanjutannya gambar ini. Kita tebeli. Nah, berikutnya ini bagian bawah sudah selesai, kita mengerjakan yang bagian atas ya. Nah, kita tarik. Ini tujuannya untuk apa? Garis ini. Garis ini adalah garis bantu yang difungsikan untuk ini, menentukan bahwa di belakang itu ada perpotongan ya. Ada perpotongan objek yang berbeda. Oke, kita lanjut. Ya, ini bagian belakang kita selesaikan dulu ya. Intinya, kalau sudah bisa ditebeli, ada titik temu untuk objek ini, langsung kita tebeli sehingga kita bisa membaca gambaran langkah berikutnya. Nah, ini udah. Jadi yang bagian ini tinggal kita menentukan yang lainnya lagi ya. Ini bagian atas sudah selesai. Nah, yang terakhir adalah bagian ini, perpotongan ini. Perpotongan objek yang berbeda. Yang satunya kotak, yang satunya segitiga. Nah, pas perbatasannya adalah di garis ini tadi. Di separuh ini tadi ya. Oke. Ini yang bagian kotaknya. Nah, ingat bahwa yang garis segitiga ini
ini di garis sambung ya, bukan bukan putus-putus. Itu karena pandangan dari sebelah kanan sini, garis ini kan terlihat, bukan terhalang. Lain dengan yang bawah ini, yang putus-putus. Ini adalah gambar yang terhalang apabila ini objek dilihat dari kanan. Nah, sedangkan kita itu adalah dalam gambar ini kita menentukan pandangan atau memandang objek ini adalah dari kiri dan depan. Jadi sudut kiri depan, sehingga yang tampak bagian kirinya dan bagian depannya. Nah, kita lanjut yang ini tadi kurang sedikit ya. Nah, ini yang segitiga, yang satunya. Ya. Kemudian ditutup oleh sisi yang terakhir. Dapat semua, ini adalah akhir dari karya kita kali ini ya, di menggambar perspektif dengan bantuan denah proyeksi. Hasilnya seperti ini ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu kita semua dalam berkarya perspektif atau berkarya gambar perspektif ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa paham dan bisa berkreasi yang lebih ya dengan bantuan gambar perspektif ini tadi. Inilah akhir pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Demikianlah tadi video pembelajaran yang bisa saya sampaikan terkait dengan menggambar perspektif dengan bantuan denah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita teruslah kreatif dan berkarya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.